wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kecerdasan artifisial. Tapi sebelum baiknya kita absen dulu ya. Mungkin ada Pak Rian ada? Ibu Maya ada? Yang tidak hadir menunjuk. Baik ya. Biasa sebelum belajar marilah kita berdoa seperti biasa kepada Bapak Rian. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Kita lanjutkan ke menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu. Ada depan pemimpin ini lagu ya. Nah, cutting ini. Untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita melaksanakan disclaimer terlebih dahulu. Kepada Bapak silakan, Bapak Ibu silakan berdiri. Jadi berhubung saya tidak menggunakan plat, jadi kita menggunakan plat. Berikutnya kita cukup dengan hitung 1, 2. Hitung 1, 2. Pada hitungan 1, Bapak Ibu melakukan gerakan muter kaul. Nah, gerakan muter kaul. Pada hitungan 2, kita melakukan gerakan nilang kaul. Nilang kaul. Ya, mulai ya. Muter kaul, nilang kaul. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Selesai berikutnya ya. Baik, langsung ke materi pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami kecerdasan artifisial. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar
kalau itu yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Jadi untuk memahami apa itu AI, kita ada 4 kata kunci. Ada 4 kata kunci untuk memahami dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Yang pertama ada AI. AI itu adalah sebuah komputer atau program pintar, ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial itu belajar layaknya seperti biasa. Belajar layaknya seperti biasa, Jadi belajar berdasarkan data-data yang masuk, Yang ketiga, AI atau kecerdasan artifisial ini berguna dalam tugas kita sehari-hari. Contohnya kalau sopir, kalau misalnya Bapak lihat dia sedang bawa mobil, dia belum pernah tuh ini. Nah, dia menggunakan apa itu? Mesin pintar, Google Internet. Yang ketiga, AI atau kecerdasan artifisial bisa menjadi teman kita di masa depan, Bisa menjadi teman kita di masa depan. Kalau anak-anak mungkin dia bisa digunakan untuk alat apa itu? Permainan, Alat permainan, Nah, selanjutnya kita akan memahami cara kerja dari AI tersebut. Cara kerja dari AI. Jadi AI ini bekerja berdasarkan data-data, Mungkin kalau di antara bapak-bapak pernah melihat anak kecil, kita bisa menduga bahwa anak itu pasti usianya tidak lebih, misalnya di bawah 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau AI bekerja dengan data, dia input masukan yang ataupun data yang masuk di dalam programnya, Yang kedua, kecerdasan artifisial yang bekerja dengan pola. Misalnya seperti kita, kalau kita bertemu dari hari ke hari, pada hari pertama misalnya saya belum kenal dengan ibu Jadi misalnya pada hari kedua ketemu lagi dengan ibu Eri, sudah agak kenal, Terus di hari ketiga mungkin sudah coba-coba melakukan sudah lebih akrab, misalnya itu, Itu merupakan salah satu cara kerja kecerdasan artifisial itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Nah, ini ada proses masuk data atau input data dalam kecerdasan artifisial, Saya mungkin belum bisa untuk terlalu bisa menjelaskan, Karena ini, nah, yang pasti ini ada input, ada outputnya, Mungkin ini karena kita pelajari di apa itu di YouTube, Selanjutnya, penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan anak atau kita, salah satu penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menggunakan digunakan untuk asisten suara, Ada lagi untuk anak-anak digunakan untuk alat. Ada yang lebih penting lagi bisa
dengan gratis ya. Jadi untuk prakteknya mungkin kita belum bisa melaksanakan pada hari ini. Mungkin dalam pertemuan kita selanjutnya bisa kita laksanakan ya. Bagaimana kita, bagaimana apa itu mainan interaktif. Jadi untuk saat ini mungkin kita belum sampai ke sana ya. Saat itu kita sekedar mengetahui atau mendapatkan ya. Sekarang mengapa AI itu penting? Mengapa AI itu penting? Jadi AI ini ada beberapa atau sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu manfaatnya untuk masa depan adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi seperti yang dilaksanakan saat ini ya, mudah. Ada ini laptop, ada apa itu? Terus, itu mungkin termasuk mempermudah ya, mempermudah. Sekarang ini apa profesi yang sering atau paling banyak menggunakan kecerdasan artifisial? Ya, profesi yang sering menggunakan kecerdasan artifisial. Ini ada dokter ya, ada dokter dan juga ada ini ya. Nah, termasuk kita ya. Kita apa anak dulu ya. Sekarang ini Pak, dulu apa anak? Kalau RTC itu masih dulu ya? Iya. Oh ya. Cara anak belajar AI itu ada yang paling sederhana adalah bermain coding ya. Coding dan juga bermain robot-robotan ya. Bermain itu chat kereta dulu. Masih lama dulu. Jadi ini ada manfaat dari kecerdasan artifisial ya. Ada 3 kata kunci ya. 3 kata kunci dari manfaat kecerdasan artifisial. 1, membantu, 2, memudahkan, 3, membantu misalnya dokter. Dokter menggunakan alat-alat yang canggih, itu termasuk membantu. Anak-anak di dalam dia mengerjakan soal, kalau saya sering melihat anak saya sendiri, kadang-kadang dia dalam menjawab soal matematika itu dia menggunakan aplikasi. Sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Jadi yang paling sering digunakan adalah robot cerdas ya. Yang ketiga meningkatkan, jadi AI meningkatkan pengalaman belajar anak-anak. Jadi anak-anak sekarang dia pengalamannya terutama di bidang AI lebih kita pada zaman dahulu ketika sebelum generasi kita ya orang tua. Nah ini contoh profesi yang menggunakan AI. Satu ini biasa mendiagnosis dia menggunakan jadi dokter ya, dokter mobil kita dan juga tadi ya. Baik, sekarang sampai ke kesimpulan ya. Kesimpulan atau poin-poin yang pelajaran kita pada hari ini. 1, definisi AI. Jadi definisi AI ini adalah suatu sistem atau komputer yang bisa
meniru pikiran manusia ya. Ya kan cara kerjanya berdasarkan data-data dan juga pola-pola. Contoh nilai hari-hari adalah contoh ini misalnya ada lain-lain ya. Dan juga ini adalah nilai penting untuk masa depan ya. Kesimpulannya AI membantu juga kita sehari-hari, memudahkan pekerjaan manusia dan juga inovasi di masa depan ya. Jika bisa menjadi teman belajar yang ya. Jadi untuk hari ini kita ambil satu kesimpulan ataupun pembelajaran kita hari ini bahwa kecerdasan artifisial dia bekerja berdasarkan data dan juga pola-pola tertentu. Baik, kita akhiri pertemuan